Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nanda sekalian yang hebat, soleh dan soleha, bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa sehat selalu ya, serta selalu dipenuhi dengan karya-karya amal soleh, amal kebaikan, dan senantiasa dalam perlindungan Sang Maha Pelindung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di tengah kita melakukan aktivitas amal soleh kita di rumah atau stay at home atau menghindari kerumunan banyak orang, physical distancing, menjaga jarak aman di atas 1 meter, yuk kita belajar salah satu ciptaan Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu makhluknya yang berjenis virus yang bernama Corona. Nanda sekalian, mari kita ingat kembali apakah itu virus. Virus adalah organisme subseluler yang karena ukurannya sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Mikroskop elektron adalah sebuah mikroskop yang mampu melakukan pembesaran objek sampai 2 juta kali. Virus hanya dapat bereplikasi atau memperbanyak diri di dalam sel makhluk hidup, karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Nah, virus ini ukurannya lebih kecil dari bakteri, sehingga virus tidak dapat disaring dengan penyaring bakteri. Dan untuk virus yang bernama corona ini memiliki ukuran sekitar 125 sampai 150 nanometer atau sama dengan 0,125 sampai 0,150 mikron atau mikrometer. Sekedar diketahui, 1 nanometer sama dengan 1/miliar meter. Terbayangkan betapa halusnya makhluk Allah yang bernama virus corona ini? Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Dinamakan corona yang berasal dari bahasa Latin karena virus ini memiliki bentuk seperti mahkota. Virus corona atau coronavirus merupakan keluarga virus yang menaungi virus SARS coronavirus 2 yang menyebabkan COVID-19 yang terjadi saat ini. SARS coronavirus 1 penyebab penyakit SARS pada tahun 2002 di Cina, dan MERS coronavirus penyebab penyakit MERS pada tahun 2012 di Timur Tengah atau Arab Saudi. COVID-19 sendiri merupakan akronim atau singkatan dari Coronavirus Disease 19 yang artinya penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang kemunculannya di tahun 2019. Nanda yang hebat, soleh dan soleha, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan virus corona ini, adakah sunnatullah atau hukum alam sebab akibat yang menyertainya? Misalnya seperti api, sunnatullah atau hukum alam sebab akibat yang menyertainya diantaranya membakar, sangat panas, dan menghanguskan, dan seterusnya. Nah, pada virus corona ini pun ada sunnatullah atau hukum alam yang ditetapkan oleh Allah yang melekat padanya. Di antaranya adalah bentuknya yang sangat halus, tidak bisa dilihat langsung dengan mata, mudah menyebar melalui droplets atau percikan cairan dari hidung atau mulut ketika pengidapnya bersin, batuk, atau berbicara. Di samping itu, virus ini bisa menular lewat benda-benda yang terkontaminasi oleh droplets tadi. Virus ini mampu bertahan hidup di bawah suhu 56 derajat Celcius. Sunnatullah yang lain, virus ini berpotensi kuat menyebabkan kematian. Hal lain dari sunnatullah virus ini adalah memiliki masa inkubasi atau awal mula tertular hingga menunjukkan gejala awal sekitar 1 sampai 14 hari dan paling umum 5 hari menurut WHO
atau Badan Kesehatan Dunia. Selanjutnya, Nanda sekalian, bagaimana ciri-ciri penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini ya? Nah, ciri-ciri penyakit yang disebabkan oleh virus corona hampir mirip dengan gejala flu. Di antaranya adanya demam tinggi lebih dari 38 derajat Celcius, batuk kering, lemas, sakit tenggorokan, sesak atau kesulitan bernapas, dan sakit kepala. Jadi, jika mengalami gejala seperti hal di atas, yuk segera memeriksakan diri kita ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit terdekat. Jangan ditunda ya, Nanda sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Nanda yang soleh dan soleha sekalian, setelah kita mengetahui sunatullah yang melekat pada virus corona ini, maka kira-kira langkah apa selanjutnya ya yang harus kita lakukan? Subhanallah, cerdas sekali. Jadi tindakan kita dalam menghadapi virus ini tentu saja jangan menentang atau melanggar sunatullah yang ada pada virus corona ini. Mari kita urutkan pelan-pelan tindakan yang harus kita lakukan berkenaan dengan COVID-19 ini. Di antaranya paling tidak yaitu pertama, membaca zikir atau doa perlindungan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mensikapi COVID-19 dengan benar sesuai dengan sunatullah yang melekat padanya atau sesuai dengan ilmu. Yang ketiga, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanda sekalian yang tersayang, yuk kita uraikan satu persatu langkah-langkah di atas ini. Yang pertama, membaca zikir atau doa perlindungan diri. Karena COVID-19 ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bekali diri kita dengan zikir atau doa perlindungan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bala, dari segala musibah. Misalnya menurut tuntunan Nabi Muhammad SAW, di antaranya selalu membaca 3 qul, yaitu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, atau surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas, baik ketika pagi hari maupun sore hari sebanyak 3 kali. Kata Nabi, barang siapa yang membaca surat tersebut, maka Allah akan melindungi kita dari segala mara bahaya. Hadis riwayat Tirmizi. Atau Nanda bisa juga membaca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah, tidak ada yang memberi mudarat atau bahaya dengan namanya, sesuatu pun yang ada di bumi dan di langit, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dengan membaca ini sebanyak 3 kali di pagi dan sore, kata Nabi, tidak ada yang akan membahayakan kita. Sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi. Selanjutnya, langkah yang kedua, mensikapi COVID-19 ini dengan benar sesuai dengan sunnatullah yang melekat padanya atau harus dengan ilmu. Karena COVID-19 ini memiliki sunnatullah sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, di antaranya bentuknya yang sangat halus, mudah menyebar melalui droplets, kemudian mampu bertahan hidup di bawah suhu 56 derajat Celcius, berpotensi kuat menyebabkan kematian, maka jangan melanggar, menantang sunnatullah yang melekat padanya. Namun yang harus kita lakukan adalah langkah ikhtiar, usaha dengan benar berdasarkan ilmu, dengan melakukan pencegahan secara sekuat tenaga, secara optimal. Misalnya selama masa bencana kita tetap di rumah,
atau jangan keluar rumah atau stay at home. Selama itu kita lakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Kita rutin mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun setidaknya selama 20 detik. Jika tidak ada air dan sabun, boleh gunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%. Berkenaan dengan hand sanitizer ini, agar hand sanitizer ini tetap awet, simpanlah hand sanitizer dari paparan sinar matahari secara langsung. Karena perlu kita ingat bahwa alkohol yang ada di dalamnya mudah sekali menguap. Jika tidak ditempatkan di suhu ruang yang stabil, fungsi hand sanitizer dikhawatirkan tidak akan efektif lagi untuk membunuh kuman dan virus karena berkurangnya konsentrasi alkohol di dalamnya. Selanjutnya, hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung, apalagi dengan tangan yang belum dicuci. Gunakan selalu masker jika sedang batuk, pilek, atau bersin, atau gangguan pernapasan lain. Dan yang tidak kalah penting adalah jaga selalu daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bernutrisi seperti sayur, buah, serta tambahan vitamin jika diperlukan. Berolahraga di dalam rumah dan tidur yang cukup. Anda sekalian, jika terpaksa kita keluar rumah, maka yang harus kita lakukan pertama membaca doa keluar rumah tentunya. Masih ingat? Masih kan? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Kemudian ketika menuju sebuah tempat, maka bacalah A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan apa saja yang Dia ciptakan. Karena sebagaimana Rasulullah bersabda, barang siapa yang singgah pada suatu tempat kemudian dia berdoa, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, niscaya tidak akan ada yang membahayakannya hingga dia pergi dari tempat itu. Hadis riwayat Muslim. Nanda sekalian, ingat, hindari berkumpul apalagi bersentuhan atau melakukan physical distancing. Jaga jarak aman, usahakan lebih dari 1 meter. Hal lain, ketika kita di luar, tetap selalu rajin mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun atau hand sanitizer yang berbahan dasar alkohol minimal 60%. Kemudian hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut. Selanjutnya, saat batuk atau bersin, ingat tutup mulut dan hidung menggunakan tangan yang ditekuk atau boleh juga tisu. Setelah itu, segera buang tisu bekas dan cuci tangan kita. Jangan lupa selalu gunakan masker. Pastikan hidung, mulut kita tertutup. Andai kita jatuh sakit saat bepergian, informasikan kondisi kita kepada kru perjalanan dan segera minta pertolongan medis. Jika minta pertolongan medis, ingat informasikan riwayat perjalanan kita kepada petugas. Berikan informasi mengenai hal itu dan gejala yang dialami dengan sebenar-benarnya. Jangan berbohong. Hal lain yang perlu kita lakukan adalah andai mengkonsumsi makanan, pastikan makanan yang matang. Jangan meludah di tempat umum. Akhirnya ketika kita kembali ke rumah, jika menggunakan masker sekali pakai, segera buka dan buang setelah digunakan. Cuci tangan setelah melepaskan masker tersebut. Namun jika menggunakan masker kain, setelah selesai digunakan, lepaskan masker kain dengan hanya menyentuh tali pengait atau pengikatnya. Lalu segera cuci masker kain dengan air bersih dan deterjen, atau rebus masker di air mendidih dengan suhu minimal 130 derajat Celcius. Nanda sekalian yang cerdas, soleh dan solehah. Langkah terakhir atau ketiga yang
kita lakukan berkenaan dengan pencegahan COVID-19 atau 19 ini adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah? Benar sekali, karena begitu banyak, begitu hebat-hebat dan mahal-mahalnya anugerah yang Allah berikan kepada kita. Ayo, misalnya, susah nggak kita bernapas kalau udara atau oksigen yang Allah kasih kepada kita sedikit atau enggak banyak? Waduh, kebayangkan susahnya? Yang lain misalnya, ayo, hebat nggak ketika Allah ciptakan kita sebagai manusia, bukan sebagai monyet atau tikus? Jelas hebat kan anugerah Allah kepada kita? Satu lagi contoh, Nanda. Mau nggak kita misalnya menjual satu mata kita kalau ada yang mau membeli, misal dengan harga 100 juta sekalipun? Pasti nggak mau kan? Bahkan berapapun harganya tidak akan kita jual karena begitu mahalnya anugerah yang Allah berikan kepada kita. Bahkan saking mahalnya sehingga harganya tidak ternilai dengan uang seberapapun. Nah, ini hanya contoh kecil saja dan masih banyak lagi anugerah yang Allah limpahkan kepada kita yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, yang banyak, yang hebat-hebat, dan yang mahal-mahal. Jelasnya, ini semua akan membuat kita takjub, membuat kita merinding, sangat-sangat beruntung, serta sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang bagaimana cara kita bersyukur? Karena begitu baik dan sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Betul sekali, Nanda sekalian yang cerdas, soleh dan soleha. Jadi cara kita bersyukur kepada Allah sebagai makhluk yang beruntung, yang disayang Allah adalah melaksanakan ibadah-ibadah utama atau wajib dan ibadah sunnah dengan riang gembira dan penuh rasa keberuntungan atau kesyukuran. Kita akan sholat, mengaji, berdoa sehari-hari, menghafal Al-Quran, berzikir, bersolawat kepada Nabi dengan penuh rasa kesyukuran, dengan penuh rasa keberuntungan karena disayang Allah. Dan inilah yang dinamakan khusyuk. Jadi bagi kita yang disayang Allah dan ingin selalu disayang Allah, bukan zamannya lagi kalau sholat, kalau mengaji, menghafal Al-Quran, berdoa, berzikir, bersolawat harus dipaksa-paksa. Apa itu? Nampak sekali kan jadulnya atau kunonya? Hehehe. Kita ingin selalu disayang Allah setiap saat. Kita ingin disayang Allah dengan menyambut kita di surganya kelak. Semua ini modern karena berbicara tentang masa depan. Jadi, sholat, mengaji, menghafal Al-Quran, berdoa sehari-hari, berzikir, berselawat kepada Nabi adalah amalan generasi modern, amalan generasi masa depan, dan itu kita banget. Betul kan Nanda sayang? Nanda sekalian, demikian pula dalam mensikapi COVID-19 ini, di samping kita melakukan dua hal sebelumnya, yaitu membaca zikir atau doa perlindungan diri kepada Allah, kemudian mensikapi COVID-19 dengan benar sesuai dengan sunatullah atau ilmunya, langkah selanjutnya adalah senantiasa bersyukur karena Allah telah memberikan ujian ini kepada kita, karena Allah mempercayakan kita mampu melaluinya. Kita mampu menyelesaikannya dengan baik, sekaligus sebagai ladang amal kita, sebagai ladang jihad kita bersama untuk selalu disayang Allah atau meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Nanda sekalian yang cerdas, pemimpin masa depan, demikianlah paling tidak ikhtiar atau usaha kita untuk mencegah COVID-19 agar tidak menyebar atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini dalam nuansa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita telah disayang Allah dan selalu ingin disayang olehnya.
hingga di akhirat nanti. Sebagai penutup, yuk kita ingat kembali langkah-langkah pencegahan COVID-19 ini. Yang pertama, betul sekali, selalu membaca zikir atau doa perlindungan diri kepada Allah di pagi dan sore hari. Yang kedua, mensikapi COVID-19 dengan benar sesuai dengan sunnatullah yang melekat padanya atau sesuai dengan ilmunya. Yang ketiga, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan materi sederhana tentang COVID-19 ini bermanfaat bagi Nanda dan kita semua. Lebih kurang, mohon maaf. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika bencana datang dari sang kuasa, seolah kiamat ada di depan mata. Tiada satu jua yang pernah menduga sumbernya makhluk yang tak kasat mata. Hari yang indah ganti jadi duka, seiring kesombongan runtuh jadi papa. Semuanya bersimpu berharap anugerah, secepatnya dunia bebas dari bencana. Makhluk sang pencipta pemusnah